Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo Bapak dan teman-teman, kembali lagi dengan saya Agnes Karisya, saya dari program Studi Administrasi Pendidikan. Semoga Bapak dan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, untuk topik kali ini kita akan membahas tentang distorsi pesan dalam komunikasi organisasi. Bicara soal distorsi berarti bicara soal gangguan-gangguan yang pada akhirnya dalam proses komunikasi yang sifatnya mendistorsi atau mengganggu proses komunikasi yang terjadi sehingga persalinan menjadi belum ada terjadi miskomunikasi atau apa yang disampaikan oleh komunikator itu menjadi berbeda dengan apa yang diterima oleh komunikan tidak efektif. Dan tujuan menjadi tidak tercapai. Tidak hanya sekedar mengurangi keefektifan komunikasi atau tidak tercapainya bagian-bagian sentral, tetapi keseluruhan akibat gangguan itu kadang-kadang tujuan utama dari komunikasi itu dilaksanakan menjadi tidak terwujud. Ini menjadi bisa sangat mengerikan sebenarnya, apalagi kalau kaitannya dengan lembaga atau organisasi. Berapa tingkat kerugian yang akan dicapaikan disebabkan karena distorsi ini. Jadi memang harus disadari sejak awal nanti. Memang harus disadari sejak awal. Baik, Bapak dan teman-teman, yang menyebabkan terjadinya distorsi pesan atau gangguan-gangguan yang bisa menyebabkan atau mendistorsi pesan dalam proses komunikasi banyak sekali. Dari segala hal yang melibatkan proses komunikasi kadang-kadang bisa menjadi titik sentral terjadinya distorsi. Makanya perlu diwaspadai, dan kunci menurut saya adalah pada sistem informasi. Sumber informasi yang komunikator sekarang kita coba lihat secara sederhana distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan. Titik pertama, distorsi itu adalah dalam proses penyampaian atau transmisi pesan, berarti pada si pelaku, pada si subjek, pada si komunikator ada yang namanya hambatan fisik. Gangguan terjadi akibat pesan terjadi akibat hambatan fisik. Misal jarak antara saya sebagai komunikator dengan lawan bicara, atau ketika di kelas misalnya ruangan kelas yang begitu besar, sementara seperti ini podium yang cukup panjang jaraknya dengan audiens, sementara suara itu tidak mempan untuk bisa sampai ditangkap sempurna oleh lawan bicara kita. Di antara pengirim dan penerima pesan jaraknya cukup jauh atau ruang yang tidak terdapat suara, sehingga gangguan-gangguan dari luar, suara bising dari luar, suara kendaraan dari luar menyebabkan terhambatnya proses penangkapan pesan secara sempurna oleh si komunikator. Misalnya seorang komunikator harus menyadari ketika menyampaikan sebuah pesan dalam sebuah ruangan seperti dosen atau guru, misalnya dia harus memprediksi kalau begini ruangannya, maka kapasitas kemampuan suara yang dikeluarkan berapa. Kenapa? Karena jarak antara dengan anak paling belakang atau mahasiswa yang paling di belakang atau peserta didik yang paling belakang harus masuk dalam kategori perhitungan. Apalagi kita menyadari kelemahan ada orang yang suaranya pelan, lembut, tapi tidak semua manusia, tidak semua komunikator menyadari persoalan-persoalan seperti ini dan itu. Penyebab besar terjadinya distorsi, itulah penyebabnya. Jadi jangan pernah menyalahkan anak atau peserta didik atau orang lain. Kenapa mereka ditangkap menjadi sangat lemah, sementara kita katanya udah menjelaskan begitu luar biasa. Kok bisa menjelaskan tapi tidak ditangkap
dengan begitu sempurna. Ingat, itu yang disebut dengan distorsi pesan. Ingat, ada distorsi yang kadang penyebabnya adalah kita, komunikator. Kemudian distorsi dalam penyampaian atau transmisi pesan, ini akibat komunikator juga bisa dilihat dari apapun saluran distribusinya yang begitu panjang dalam organisasi, besarnya soal struktur, jenjang organisasi atau birokrasi yang begitu bertele-tele, informasi dari harus ke sini dulu, ke sini itu, sehingga ada bagian-bagian informasi yang panjang, saluran semakin panjang, saluran distribusinya semakin memungkinkan terjadinya gangguan sehingga efektivitas bahkan kemungkinan tujuan komunikasi menjadi satu persoalan pertama, distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan tersebut. Yang kedua, distorsi dalam menerima, kalau tadi menyampaikan pada teknis komunikator, sekarang ternyata untuk menerima juga kadang-kadang menjadi penyebab terjadinya distorsi yang cukup besar. Ketika kita harus menerima pesan dari hambatan fisiknya seperti ini, suasana kerja yang tidak nyaman, sinar lampu yang nggak terlalu terang atau terlalu redup, ruang kerja yang panas, sirkulasi udara yang tidak enak, dan sebagiannya bahkan termasuk kesehatan penerima pesan yang kurang baik, atau pikiran lagi banyak, lagi galau, tingkat stres yang lagi tinggi, sakit gigi, pusing. Ketika kita bicara, tidak melakukan bicara yang seperti ini, ya dalam kondisi dan pikiran hati dan perasaan yang sekarang kita udah panjang lebar menjelaskannya, pikirannya menerawang kemana-mana, atau selalu pikirannya sendiri-sendiri. Nah, ini sebenarnya ada di komunikator berpengaruh, maka ada tuntutan dalam komunikasi efektif, yaitu si komunikator harus jeli melihat lawan bicaranya dalam keadaan apa mereka. Karena kalau tidak, kondisi-kondisi seperti ini bisa memicu jadinya merugikan yang lain. Dalam kaitannya si penerima pesan ini, hambatan mental terkait dengan perbedaan intelektual kapasitas, kemampuan pendidikan. Dan ini tentu saja dapat menghambat proses pertukaran informasi atau pertukaran pikiran ketika berkomunikasi. Artinya, orang yang level pendidikannya barangkali tidak pendidikannya tinggi, barangkali tidak level pendidikannya tinggi, dari pengalaman ketika berbicara dengan orang yang pendidikannya lebih tinggi dan bacaan yang begitu panjang atau besar, tentukan perbedaan gaya, serap dan juga imajinasinya. Maka tentukan jarak kepada komunikator. Gunakan bahasa yang bisa dipahami dan dimengerti oleh lawan bicara. Karena kalau kita berasumsi di pikiran kita sama dengan dosen menuntut mahasiswa harus seperti diingatkan, tapi juga berasumsi bersimpati, menempati posisi dari posisi mereka. Sekarang kita lihat Yang ketiga yang menyebabkan distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan dari tadi kita bagi 3. Yang pertama, distorsi dalam penyampaian atau transmisi ini ada di pihak komunikator. Yang kedua, pihak komunikan dalam atau tulis pesan, dan yang ketiga, distorsi dalam arti pesan itu sendiri atau berbeda latar belakang, berbeda usia, berbeda jenis kelamin, yang termasuk status sosial, posisi kerja, perekonomian, budaya, dan lain-lain sebagainya, menjadi distorsi dalam memaknai pesan. Bisa menjadi penyebab gangguan bahwa setiap kita menjadi melihat pesan itu berbeda, dan yang kedua, berbeda interpretasi kata. Jadi pemaknaan terhadap kata yang berbeda itu menjadi gangguan yang tidak sedikit, atau menjamin distorsi pesan yang akan kita sampaikan. Dalam bisnis harus ada sinonim. Kalau ada kata-kata yang sebenarnya interpretasi yang memungkinkan terjadinya bagian interpretasi, harus ada sinonim kata untuk menjelaskan makna itu kemana, untuk konversi satuan kebiasaan, termasuk antara budaya, antar bangsa, dan segala macam harus dimunculkan. Maksudnya seperti ini. Jadi jangan
Biarkan multi makna terhadap satu kata sehingga setiap orang menginterpretasikan dengan cara dan pandangan mereka yang tidak sedikit dalam proses komunikasi yang terjadi. Semua pertanyaannya sekarang adalah bagaimana saya bisa nggak distorsi pesan itu disiasati atau dikurangi, bahkan dihilangkan, atau ada tidak cara untuk mengurangi distorsi dalam komunikasi di sebuah organisasi. Nggak ada semua, ada kondisi, ada strategi yang bisa dipakai dari nama. Butuh energi yang cukup, khususnya sebagai komunikator untuk bisa menelaah, menganalisis, dan menilai supaya distorsi itu bisa diantisipasi, diperkecil, bahkan dihilangkan agar komunikasi organisasi tercapai sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Maka sebenarnya organisasi perusahaan atau lembaga itu harus mengupayakan banyak hal. Misalnya gini, satu persepsi antara pengirim dan penerima pesan harus disamakan pemahamannya, harus disamakan pengertiannya saat terjadinya banyak strateginya adalah ketika akan melakukan komunikasi antara lembaga dengan seseorang yang lain. Misalnya itu harus dicari, diolah dulu. Kita kan bicara dengan siapa orangnya, siapa kapasitasnya, apa pendidikannya, gimana kemampuannya, sehingga kita nanti mempersiapkan bahan atau materi untuk dikomunikasikan sesuai dengan kapasitas mereka. Harus disederhanakan, sama dengan ketika kita akan bicara dengan orang lain. Itu tidak sama ketika kita berada di kampung halaman kita atau di masyarakat umum yang merasa mereka sebenarnya tidak sampai ke tahap itu. Tapi itu walaupun sebenarnya mereka sangat mengerti inti dari persoalan kita. Hari ini kita perlu mengganti, menyederhanakan, mengolah kata demi kata, bahasa demi bahasa yang kita gunakan agar sesuai dengan pemahaman dan kapasitas mereka. Bukan berarti mereka tidak paham, tidak mengerti. Bukan berarti mereka lebih rendah kemampuannya dari kita. Kebiasaan penggunaan bahasa kadang-kadang itu memberikan pengaruh. Yang kedua, presisi ini dilakukan untuk menghindari berbagai macam kesalahpahaman antara komunikator dan komunikan, hal-hal yang harus tepat disampaikan dalam bentuk gambar, grafik, dan segala macam. Jadi harus ada yang jelas juga. Begitu orang-orang yang menerima pesan harus dapat dipercaya akan memahami inti pesan. Semakin tinggi tingkat kredibilitas seseorang, semakin meyakinkan orang untuk mempercayai pesan atau informasi yang disampaikannya. Dari memberikan pengaruh semakin tidak kredibel seseorang, apapun informasinya yang disampaikannya adalah informasi yang benar dan bisa dipercaya, maka kita tidak akan pernah dipercaya orang lain. Maka kredibilitas menjadi satu acuan yang akan menyebabkan dari distorsi. Kenapa orang menjadi cuek? Ketika Anda tidak kredibel, tetapi ketika Anda kredibel sebagai penyampaian pesan, sebagai penyampai pesan, orang akan dengan legowo menerima, mendengarkan apa yang kita sampaikan secara cermat. Cara lain yang bisa dilakukan oleh perusahaan, oleh lembaga adalah dengan melakukan pengendalian diri. Pengendalian diri si pengirim. Artinya gini, bahasa yang disampaikan akan dapat membuat tertawa, akan dapat membuat menangis, membuat marah, berpikir lebih tenang, ambil tindakan tertentu, segi asal itu sudah dikendalikan sejak awal. Pengendalian diri dari proses itu singkatan bahasa, inti dari makna, dari obrolan itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi tujuan kita itu diterima secara baik oleh mereka, sehingga tidak menimbulkan ekspektasi yang berbeda. Akan mengirim pesan juga menjadi bagian yang harus dipikirkan oleh organisasi. Dalam rangka mengurangi terjadinya distorsi dengan sikap yang baik, dengan konteks yang lebih bersahabat, pendekatan, maka pesan cenderung biasanya lebih efektif diterima dengan baik, tidak emosional. Sehingga jangan pernah memulai obrolan atau komunikasi terkait dengan sesuatu yang lebih serius. Sebelum kita melakukan pendekatan emosional pada lawan bicara, kita harus, itu maksudnya, sehingga maksud dari obrolan itu kedekatan emosional belum terbangun. Jadi bangun dulu kedekatan emosional dalam rangka membangun itikat baik, sehingga ketika kita sudah masuk ke inti persoalan,
yang kita bicarakan itu bisa didengarkan dan diterima dengan baik oleh lawan bicara kita. Kadang-kadang hal yang harus kita sadari dalam konsep distorsi pesan dalam proses komunikasi yang menciptakan kita dua. Itu artinya dua kali lebih besar sebenarnya. Tuhan meminta kita untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tuhan menciptakan kita dua kuping, seperti dua kali lipat lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Filosofinya, tapi kebiasaan manusia hari ini lebih banyak berbicara daripada mendengarkan. Paling pintar dan paling mengerti memaksakan kehendak untuk didengarkan daripada mendengarkan. Dan di sini adalah kemungkinan terbesar terjadi sebuah distorsi pesan karena ketidak menghargai orang lain ketika mereka berbicara. Didengarkan pada saat kita orang lain berbicara, maka kita mendengarkan. Makanya dengan konsep ini juga perlu bagi setiap kantor atau komunikan dalam proses komunikasi untuk mengantisipasi yang namanya harus dikembangkan dan diolah dan dibiasakan untuk mendengarkan orang lain. Sekarang kita hanya bisa melihat dari kita sebagai pemilik pesan supaya didengarkan dulu, baru nanti kita coba lihat di mana saya pengen mendengarkan. Yang pertama mendengarkan itu ada 3 hal sebenarnya harus dipikirkan. Satu, menggunakan isi. Yang kedua, mendengar kritis dan yang ketiga namanya adalah mendengar aktif atau yang ketiga ini yang seringkali jadi persoalan kalau mendengarkan isi setiap orang berakal bisa cepat artinya menerima pesan, hanya memahami, mencoba mengkategorikan pengingat pesan. Ketika seseorang presentasi, kita hanya memahami hal-hal pokok sebagai pendengaran dari pesan tanpa mempedulikan apakah orang yang mempresentasikan itu setuju atau tidak. Itu mendengar isi. Kalau mendengar isi secara garis besar tidak ada masalah. Kenapa hanya butuh energi untuk mengambil bagian per bagian terkait dengan isi akan kita tangkap yang jadi persoalan. Barangkali ada 2 hal ini yang disebut dengan pendengar kritis dan mendengar aktif atau menggunakan rasa. Mendengar kritis berarti kita sebagai pendengar atau kamu atau dia sebagai pendengar dituntut memahami sekaligus mencoba untuk mengevaluasi arti pesan dari yang disampaikan oleh pembicara. Jadi tolong kadang-kadang melibatkan interaksi pada saat kita menggali sudut pandang pembicara. Ada juga ingin mengevaluasi kredibilitas pembicara. Semuanya dianulir sedemikian rupa. Kenapa kita dituntut kritis mengolah, menganalisis? Memang memperhatikannya menggunakan panca indera yang lebih banyak dibandingkan hanya mendengar isi-isi. Barangkali ada kuping dan mata atau pikiran, tapi mendengar kritis itu hampir seluruh panca indera kita memanfaatkan karena ingin menggali, menganalisis secara kritis yang lebih luar biasa sebenarnya. Tuntutan dari komunikasi efektif sehingga nuansa distorsi itu semakin bisa diperkecil. Maka dilakukan adalah ketika setiap lawan bicara mereka terlibat dalam komunikasi menggunakan indera mendengar aktif atau kita menyebutnya empati. Memahami perasaan, kebutuhan, keinginan pembicara. Andaikan diri seolah-olah berada di posisi mereka, betapa tidak enaknya ketika tidak didengarkan, tetapi tidak enaknya ketika diacuhkan. Maka rasa empati itu dibangun sebagai pendengar. Jadi kita ikut merasakan itu. Kalau tidak nyaman, maka kita melakukan dan sampai melakukan hal yang sama sehingga hasilnya kita atau Anda dapat menghargai sudut pandang mereka sebagai pembicara. Tidak peduli adanya kesamaan perspektif atau tidak, tetapi rasa dimainkan setiap orang ingin didengarkan. Maka pada saat orang lain bicara, kita pun harus mendengarkan itu. Ini yang seringkali dalam proses komunikasi yang hilang buat tidak semua orang mau mendengarkan empati atau mendengar aktif. Mereka hanya sampai ke retensi pada mendengarkan isi atau kalau toh ada perhatian barangkali lebih kepada kondisi fisik. Mendengar kritis seharusnya lebih banyak untuk dimanfaatkan, mengurangi bahkan menghilangkan distorsi adalah pada saat kedua belah pihak atau mereka yang terlibat dalam komunikasi organisasi atau komunikasi efektif. Ketika mereka melakukan komunikasi aktif, empati lebih jauh proses pendekatan ini supaya
supaya objek yang didengar itu tidak mudah dilupakan. Proses mendengar sebenarnya melibatkan cukup banyak aktivitas atau barangkali memang tidak semua orang mau melakukan ini. Sekurang-kurangnya ada 5 kegiatan atau aktivitas dan proses mendengarkan agar objek yang didengar itu tidak mudah dilupakan. Dan barangkali memang karena banyaknya aktivitas tersebutlah sehingga tidak banyak orang yang mau melakukan proses kegiatan mendengar ini secara bijak di setiap proses komunikasi yang mereka lakukan. Padahal kalau dilakukan sebenarnya besar kemungkinan mereka bisa mengantisipasi yang namanya distorsi pesan. Kemungkinan efektivitas komunikasi yang terjadi menjadi lebih besar. Tapi sayang, dia itu tadi hasrat mendengarkan atau berjuang memberikan kesempatan untuk menghargai orang lain ketika berbicara kadang-kadang sulit untuk diberikan. Sekarang kita coba lihat, mudah-mudahan dengan menganalisis ini pelan-pelan tapi di ruang virtual ini mulai-mulai menghargai orang lain ketika berbicara, minimal untuk mendengarkan. Karena ketika kita ingin didengarkan, seharusnya kita pun harus mau mendengarkan orang lain. Nah, kegiatan yang 5 itu minimal menghindari, artinya secara fisik, lahir dan batin, kita menyediakan sentra pendengaran kita yang memang untuk pesan yang disampaikan hadir dalam konteks fisik, tapi pikiran dan hati juga ada di situ sehingga kita bisa mengantisipasi semua hal yang barangkali bisa menghambat, seperti kita bisa menjadi lebih fokus, kita bisa menjadi lebih memperhatikan, atau ketika ada persoalan dengan pendengaran kita, coba mencari posisi yang lebih enakan, ingin menangkap informasinya. Jadi hadir, maksudnya adalah menghadirkan panca indera, pendengaran kita, seluruh naluri untuk mendengarkan mereka secara keseluruhan. Yang kedua, menginterpretasikan. Interpretasi berarti memaknai dari apa yang mereka sampaikan. Kalau sudah sampai ke tahap interpretasi, berarti kita memainkan hati dan seluruh panca indera untuk menangkap apa yang disampaikan oleh si pemberi ke sana sini. Mustahil pikiran kita kemana-mana, fokus pasti kepada mereka, kepada si pemberi pesan. Dan yang ketiga, ada kemampuan mengingat, menyimpan pesan untuk diri. Kemudian perhatian kita menjadi otomatis, tidak hanya pikiran, tidak hanya kuping, mata. Seluruh panca indera tertuju kepada yang menyampaikan. Katakan ada keinginan hati. Ini mengingat pesan benar yang disampaikan oleh mereka ini. Sampaikan ini. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.